Jadi kalau teman-teman tidak memperjuangkan untuk mendapatkan hidayah, mustahil hidayah itu sampai. Jadi kenapa ada poster tentang sharing pada malam hari ini sampai ke teman-teman? Karena di hati teman-teman itu sebenarnya udah ada gundah, udah ada gelisah gitu kan. Sudah ada pikiran bahwa gak tenang nih, capek nih siklus kayak gini nih. Rumah kerja, ngopi gitu kan. Atau mabar gitu kan. Capek nih gitu nah. Apa sih? Kayaknya aku butuh apa nih. Allah jawab, tuh lewat di story kan, kajian atau sharing time di Alatif. Nah, Masya Allah gitu kan, itu adalah bagian daripada ikhtiar, upaya kita pengen dapat hidayah tadi, dan Allah sampaikan. Nyampe udah di sini teman-teman, nyampe di sini dengar materinya mungkin jelek gitu kan, materinya nggak bagus gitu kan, karena bukan ustadz yang nyampaikan gitu kan. Tapi karena sudah komit bahwa memang pengen jemput hidayah, ternyata ada 1-2 poin yang nyangkut di kepala. Nyangkut, ingat, dibawa balik. Sampai ke rumah, terngiang-ngiang gitu kan. Oh iya, kayaknya aku harus hijrah gitu kan. Kayaknya aku harus cari guru. Kayaknya aku harus belajar Al-Quran. Kayaknya aku harus perbaiki sholat. Kayaknya aku harus ketemu circle yang positif. Mulai ditentukan. Oke, aku sekarang ngumpulnya di sini. Aku sekarang belajar ini. Aku sekarang akan melakukan ini, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tidak ada lagi dilematis dalam hijrah, teman-teman semua. Jadi nggak ada istilahnya teman-teman tuh gabut, teman-teman tuh dapat kesibukan, banyak kesibukan gitu kan. Gabung ke Movement Project pokoknya penuh lah kesibukan. Gabung ke Amal Peradaban Indonesia penuh. Kita ada program Berbagi Nasi Indonesia, kita ada program Komunitas Hijrah, kita ada program Muslim Archer Club memanah setiap hari Minggu, setiap hari Ahad. Bahkan kalau mau manahnya setiap hari. Lapangan kami ready buat siapa saja, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan kakek nenek gitu kan. Jadi ada banyak kesibukan lah, pokoknya mau cuman jadi peserta monggo, mau jadi pengurus monggo gitu kan, mau dua-duanya monggo gitu kan. Insya Allah nggak ada istilahnya nggak ada kegiatan. Nah, jadi semuanya itu perlu diperjuangkan teman-teman, sehingga ketika hidayah sudah sampai, kita jaga tuh hidayah, kita jaga ya. Kita minta, kita doa terus sama Allah, ya Allah jaga nih hidayah ini jangan sampai lepas, karena ini adalah anugerah terbesar dari apapun yang Allah kasih di bumi ini. Jadi tanpa iman hati kita ini kering. Hati yang kering itu butuh disirami, butuh dikasih pupuk, butuh dirawat. Nah, kalau teman-teman punya hati nggak pernah disiram, nggak pernah dikasih pupuk, nggak pernah dirawat, efeknya hati itu menjadi kering kerontang, nggak ada kehidupan. Hati yang tadinya putih terkena tinta setetes, dia akan menyebar. Sampai apa akhirnya? Sampai kemudian hati itu menjadi pekat, kotor. Nah, pertanyaannya, kalau kotor itu nyucinya gampang atau sulit? Kan sulit gitu kan. Kalau hati, ini kita ngomong hati, bukan sendal kotor gitu cuci gitu kan. Ini kita ngomong hati yang kotor. Itu sulit sekali. Makanya orang itu kalau hobinya ngegibah, disuruh dia udah ngegibah itu susah gitu ya. Orang hobinya memfitnah, disuruh dia tidak memfitnah itu susah gitu ya. Kenapa? Karena gibah dan fitnah itu letaknya di hati. Itu bagian daripada penyakit itu kan. Maka kalau kita itu bawaannya suzon terus, itu kacau hati kita. Kita tuh kalau melihat orang tuh selalu rendah terus, itu kacau hati kita. Jadi melatih, menjaga hati kita itu salah satunya dengan doa. Nah, supaya kita itu tetap diistiqomahkan Allah dalam hijrah ini. Kita minta terus sama Allah,
Jangan berhenti, jangan bosan. Walaupun kita akhirnya bermaksiat lagi, tetap kita minta, tetap kita taubati, tetap kita komitmen, aku hijrah, aku hijrah. Ya namanya manusia itu tempat salah dan hilaf. Jadi kalau kita sudah hijrah, kemudian berdosa lagi, hijrah, berdosa lagi, hijrah, berdosa lagi, dan seterusnya kayak gitu siklusnya. Ya kita berharap mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Jadi jangan malah kita berpikir, kayaknya aku ini munafik nih. Siapa lo gitu kan? Kita bukan Tuhan gitu nah. Yang menentukan baik buruknya manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tugasnya manusia itu bisa menjustifikasi. Kita ngejudge seorang itu nggak bisa. Tapi kita tetap berpegang tegak pada prinsip yang hak itu adil kita sampaikan hak, yang batil itu adil kita sampaikan batil. Kita fokus pada aspek itu saja.